menjawab pertanyaan kemarin di kolom komentar ya. Bang, apakah tanaman jenis kunyit ini bisa menghasilkan rimpang di polybag atau mungkin di cat bekas, kaleng cat maksud saya ya, di ember-ember bekas, ember pecah kayak gitu? Jawabnya sangat bisa sekali. Bahkan ini nanti walaupun di media polybag akan bisa berkembang beranak pinak sangat banyak dan mungkin sepolibag itu bisa penuh. Yang penting patokannya adalah tanahnya harus tetap selalu gembur, dan kadar air haruslah tercukupi. Daripada kalau ada di pekarangan rumah nganggur ya, atau mungkin di belakang rumah, lebih baik kita tanami seperti ini. Mengingat juga harga kebutuhan pokok semakin tinggi ya, kayaknya aduh terasa berat sekali. Jadi kita harus mengandalkan kreativitas tapi yang ringan-ringan saja dan mudah untuk dilakukan. Salah satu contohnya adalah menanam pohon singkong, terus buahnya juga buah pepaya. Ini kan semuanya tidak membutuhkan perawatan yang khusus. Dan kemudian ada jenis tanaman rimpang untuk bumbu-bumbu rumah tangga. Kalau ada bumbu-bumbu sisa, sebaiknya jangan dibuang ya, seperti jahe, kunyit, ataupun lengkoas. Nah, di sini saya ingin memberikan satu tutorial bagaimana cara menanam bibit rimpang jahe ya, supaya lebih cepat panen dan sudah pasti saya jamin panen kalau mau melakukan dengan treatment yang akan saya paparkan. Bumbu ataupun rimpang-rimpang seperti jahe, kunyit, lengkoas, juga temulawak, semuanya ini tanaman yang berjenis sangatlah menyukai kelembapan. Jadi air ataupun mineral di sekitar media tanam seperti ini sangatlah diperlukan. Jadi kunci keberhasilan utamanya adalah mineral itu, tingkat kelembapan maksud saya ya. Dan yang kedua bisa diperhatikan tekstur tanah yang saya miliki ya, bahkan ini pun sudah dalam pengolahan saya. Nah ini kedalaman yang kita persiapkan dalam mengolah lahan untuk menanam rimpang kunyit. Kali ini karena saya adanya kunyit ini ya, jahenya kebetulan habis, adalah 30 cm. Semuanya termasuk dari lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, 30 cm itu sudah sangat ideal sekali. Nah, terus kemudian kalau mau memberikan pupuk, sebaiknya jikala tanaman yang kita tanam ini nanti sudah tumbuh. Jadi jangan diberikan pupuk terlebih dahulu. Khususnya untuk tanaman rimpang jenis kunyit ini ya, ini bisa diperhatikan. Ini dia tidak begitu menyukai dengan media tanam yang baru. Jadi yang terpenting dia mendapat lembab. Ini kuncinya ya. Jadi poinnya yang kedua adalah tingkat kegemburan tanah. Bisa digarisbawahi ya. Yang pertama adalah kadar air, kelembapan. Yang kedua adalah kegemburan dari media tanam. Dan kemudian setelah semuanya kita mempersiapkan, lalu kita perlu mencermati bibit ya. Bibit lihat seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman, bibit untuk kunyit terutama jangan sampai di ujungnya ini dipenggal. Nah, ini umpama seperti ini ya. Biarkan di ujungnya ini jangan dipenggal. Kalau kalian membuat bumbu lebih baik cara memotongnya itu dari sebelah saja. Kalau mau dihabiskan ya nggak apa-apa, berarti nggak jadi ditanam. Nah, ini karena kenapa? Lihat, untuk kunyit sendiri dia kebanyakan itu akan lebih mudah tumbuh di paling ujung seperti ini. Makanya untuk bagian ujung kalau bisa jangan dipotong, tapi potonglah di salah satu sisi saja. Perhatikan juga untuk yang kunyit yang ini ya. Kalau ini babon kunyit ini ya, tumbuhnya pun di paling ujung. Nah, gitu teman-teman, untuk memahami bagaimana cara mempersiapkan bibit kunyit. Dan kemudian kita harus tahu bagaimana caranya supaya kunyit ataupun jahe ya bisa tumbuh tunas seperti ini. Ini akan lebih pasti daripada nanti sudah ditanam di media tanam seperti ini tapi belum tumbuh tunasnya, masih sangsi apakah dia bisa tumbuh benar atau nanti akan bablas membusuk dan mati. Nah, maka carilah seperti ini. Tekniknya tolong perhatikan. Nah, kita jangan menghujamkan bibit kunyit seperti ini terlalu dalam. Tapi kita lebih mempersiapkan tanah yang gembur kayak gini ya. Diurak dulu, baru ditaruh seperti ini. Perhatikan arahnya dia kemana. Kalaupun belum tumbuh nanti yang dilakukan sama kok. Seperti ini ya. Sebagian saja yang dipendam.
Jadi 50% kita pendam dan 50% kita munculkan di permukaan tanah. Nah, lalu kemudian setelah kita naruh bibitnya seperti ini dan nunggu dia untuk tumbuh mata tunas ya, karena nggak semuanya sudah tumbuh seperti ini, maka lakukan sistem penyiraman yang rutin. Jadi nggak harus tiap hari menyirami, yang penting media tanamnya ini jika kita dapati dia mengering, maka harus segera lakukan penyiraman. Dan kemudian ketika sudah tumbuh seperti ini ya, teman-teman bisa lihat, ini kurang lebih sekitar 5 sentian ya, barulah kita lakukan penimbunan secara menyeluruh seperti ini. Jadi kayak gini. Oke. Nah, baru ketika dia sudah pecah daun seperti ini ya, tunasnya sudah pecah, kemudian sudah muncul daun 1 hingga 2. Kalau ini kan belum muncul ya. Jadi jangan dilakukan pemupukan dulu. Karena pupuk ini kalau salah-salah terkadang ada unsur sedikit panas. Nah, kemudian seperti ini, lihat. Ini ketika sudah muncul daun seperti ini 1 atau 2 daun, barulah jika ingin diberikan pupuk, maka lakukanlah pemberian pupuk, taburkan di atasnya. Dan pupuk yang baik untuk tanaman rimpang jenis kunyit, jahe, lengkuas, dan sebagainya itu adalah bekas bakaran limbah rumah tangga ya, seperti kayak sayur mayur biasanya kan taruh di tempat sampah. Dan kemudian juga organik dari kotoran ternak itu sangat bagus sekali. Karena ini, wah ini subur sekali ya teman-teman, bisa lihat ini bagian bawah ini ya. Nah, ini sekaligus trik perawatannya adalah ketika sudah tumbuh seperti ini, lihat. Nah, ini maksud saya yang pas ya. Lakukan penimbunan secara menyeluruh seperti ini. Dan ketika tanah untuk media tanam ini sudah kita dapati mengeras, maka lakukan penggemburan dan sekaligus pembersihan gulma. Jadi nanti untuk rimpangnya ini dia nggak berebut makanan dengan rumput-rumput yang ada di sekitar. Nah, kayak gitu ya cara perawatannya. Dan sampai dia betul-betul nanti bisa tumbuh subur dan sudah menghasilkan rimpang, jagalah selalu tingkat kelembapan, jangan sampai terjadi satu kekeringan di media tanam. Karena seperti yang saya uraikan di awal, bahwa tanaman jenis rimpang semuanya sangatlah menyukai kelembapan, maka kelembapan sangatlah dibutuhkan. Kalau ada pertanyaan, Bang, apakah menanam kunyit di media polybag, ember bekas, atau kaleng cat bekas bisa menghasilkan rimpang? Jawabnya sangat bisa sekali. Jadi dari seluruh tanaman rimpang yang paling mudah berkembang dan sudah pasti panen, ini adalah jenis tanaman kunyit. Yang penting tanahnya gembur dan untuk tekstur media tanamnya tetap selalu lembab. Saya jamin pasti panen. Baik pemirsa ya, kita jumpa di lain kesempatan. Matur suwun.